Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan rekan semuanya, perkenalkan nama aku Regina Olivia dengan NIM 24042070. Aku berasal dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini aku akan membuat tugas statistik sosial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ali Permana STMT. Latar belakang statistik sosial. Statistik memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian, baik penyusunan model, perumusan hipotesa dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data dalam penyusunan desain, penelitian dalam penentuan sampel dan dalam analisa data. Dalam banyak hal, pengelolaan dan analisa data tidak luput dari penerapan teknik dan metode statistik tertentu, yang mana kehadirannya dapat memberikan dasar bertolak dengan menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi. Statistik dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah hubungan kausalitas antara dua atau lebih variabel benar-benar terkait secara benar-benar dalam. Suatu kausalitas empiris ataukah hubungan tersebut hanya bersifat random atau kebetulan saja. Statistik telah memberikan teknik-teknik sederhana dalam mengklarifikasikan data serta dalam menyajikan data secara lebih mudah sehingga data tersebut dapat dimengerti secara lebih mudah. Statistik telah dapat menyajikan suatu ukuran yang dapat sifatkan populasi ataupun menyatakan variasinya dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang kecenderungan tengah-tengah dari variabel. Pengertian statistik sosial. Statistika dalam arti sempit ialah statistika yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, pengukuran tendensi sentra, rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik, pengukuran penempatan, median, kuartil, desil, dan persentil, pengukuran penyimpangan, rentangan antar kuartil, rentangan semi antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, varians, koefisiensi varian dan angka baku, angka indeks, serta mencari kuatnya hubungan dua variabel menggunakan peramalan prediksi dengan menggunakan analisis regenerasi linear, membuat perbandingan komparatif. Pengertian statistik sosial menurut para ahli. Menurut Sujana, bahwa statistika adalah ilmu terdiri dari teori-teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan dan berbicara tentang bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meringkas data, mengelola menyajikan data, bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis, bagaimana menentukan keputusan dalam batas-batas resiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Jadi statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan data statistik dan fakta yang benar, atau suatu kajian ilmu pengetahuan dengan teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, dan penarikan kesimpulan. Manfaat statistika. Manfaat mempelajari statistika yang pertama, memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk mengevaluasi terhadap data. Bagi mahasiswa ilmu-ilmu sosial, statistika dapat bermanfaat bagi dunia kerja kelak. Manfaat statistika dalam riset sosial yang pertama, menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data. Yang kedua, merancang kegiatan survei atau eksperimen. Yang ketiga, menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan atau inferensia. Yang keempat, mengukur baik tidaknya sebuah inferensi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada fungsi statistika, yaitu sebagai alat bantu untuk memperluas pengetahuan terhadap masalah-masalah yang rumit, kabur, dan tidak pasti. Alasannya yang pertama, ada fakta-fakta dapat disusun sesuai kebutuhan. Yang kedua, data rumit dapat disederhanakan. Yang ketiga, data dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, data digunakan sebagai teknik perbandingan. Yang kelima, data
digunakan untuk menginterpretasi berbagai masalah secara simultan. Yang keenam dapat digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan yang akurat. Selanjutnya yaitu ada kegunaan statistika. Yang pertama, membantu peneliti. Yang kedua, melakukan sampel yang representatif. Yang ketiga, membaca data yang mungkin telah dikumpul semudah mungkin. Yang keempat, melihat ada tidaknya perbedaan antar kelompok yang diteliti. Yang kelima, melihat ada tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti. Yang keenam, membuat prediksi untuk masa datang maupun masa lalu. Yang ketujuh, melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Selanjutnya yaitu ada aplikasi statistika, yaitu dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Dalam pemerintahannya untuk berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk, prosedur, jajak pendapat atau polling misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta jajak cepat, perhitungan cepat hasil pemilu atau quick count. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan statistika. Tidak dapat digunakan untuk segala macam fenomena persoalan. Alasannya karena statistika hanya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat diukur atau dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Statistika tidak dapat digunakan untuk fakta tunggal. Hasil-hasil analisis statistika hanya merupakan pendekatan dan bukan kebenaran. Matematika, statistika dapat memberikan kesimpulan yang keliru dan kadang-kadang hanya dapat digunakan atas dasar rekomendasi dari tenaga ahli. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, yang pertama ada statistika deskriptif atau deskriptif statistik. Yang kedua ada statistika induktif. Yang ketiga berdasarkan metode yang digunakan. Yang pertama ada statistika parametrik dan yang kedua ada statistika non parametrik. Selanjutnya ada statistika deskriptif, yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka dari pengamatan, pengukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Kegunaan statistika deskriptif yaitu yang pertama ada kumpulan data tersaji dengan ringkas dan rapi dan dapat memberikan informasi inti. Yang kedua, data ini bisa ditampilkan dengan teknik grafik atau numerik. Yang ketiga, dapat digunakan mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya dan meneliti hubungan keduanya. Yang keempat, berperan penting dalam persiapan analisis data. Selanjutnya yaitu ada statistika inferensial, yaitu setelah diuji terhadap suatu distribusi data dan terbukti bahwa data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi dengan metode statistik parametrik. Tetapi, jika dalam pengujian terbukti distribusi data tidak berdistribusi normal atau jauh dari normal, maka interferensi yang dilakukan harus dengan metode statistik non-parametrik. Sedangkan statistika parametrik yang pertama, bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Yang kedua, membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Yang ketiga, berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang diasumsikan normal. Sedangkan statistika non-parametrik yang pertama, bagian dari statistika inferensiasi tidak mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Yang kedua, ada validasi tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Yang ketiga, ada distribusi data tidak dapat diasumsikan secara normal. Selanjutnya yaitu ada statistika parametrik, yaitu membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio. Mempertimbangkan jenis sebaran distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak.
Contoh metode statistika parametrik yaitu ada uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, perancang percobaan 1 or 2, W, ANOVA parametrik, dan lain-lain. Yang kedua selanjutnya statistika non-parametrik, yaitu membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, merupakan statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal ataupun tidak. Contohnya yaitu metode statistika non-parametrik yaitu binomial test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian data. Data adalah fakta atau informasi atau statistik yang diperoleh dari perhitungan atau percobaan atau pengukuran. Jenis data berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang terbentuk oleh label atau nama yang mendefinisikan suatu atribut atau elemen. Data ini bisa berupa numerik atau non-numerik dengan skala pengukuran nominal atau ordinal. Contohnya yaitu nomor rumah atau nilai mata kuliah mahasiswa diklasifikasikan dalam bentuk kelompok rendah. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang merujuk pada jumlahnya. Data selalu bersifat numerik dengan skala pengukuran interval dan rasio. Contoh data kuantitatif adalah jumlah mahasiswa di sebuah universitas. Selanjutnya yaitu ada jenis data. Yang pertama ada data nominal, yaitu data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klarifikasi. Contohnya atau ciri-cirinya yaitu posisi data setara, tidak bisa dilakukan dengan operasi matematika. Contohnya jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Selanjutnya yaitu data ordinal, yaitu data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klarifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya yaitu posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya yaitu usia, ranking, tingkat pendidikan. Selanjutnya yaitu ada skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala pengukuran yang diberikan hanya sebagai label saja. Contohnya pria 1, wanita 2, dan waria 3. Selanjutnya yaitu ada skala ordinal, yaitu angka mengandung pengertian. Contohnya yaitu ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Selanjutnya yaitu ada skala interval, yaitu mengandung sifat ordinal yang mempunyai jarak atau interval. Contohnya yaitu saham sangat prospektif dengan harga saham 7,36. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.